Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan kita dapat bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang pada hari ini tanggal 3 Desember 2022. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan telah memimpin kami sampai saat ini. Terima kasih kami diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan di dalam Alkitab. Kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan tema kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus membangkitkan anak perempuan Jairus. Nas Alkitab yang mencatat peristiwa ini adalah di Markus pasal 5 ayat 21 sampai 24, kemudian ayat 35 sampai 43. Kemudian di Matius pasal 9 ayat 18, ayat 19, ayat 23 sampai 26. Juga di Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 42, ayat 49 sampai ayat 56. Nah, kita hanya akan membaca di Markus pasal 5 ayat 21 sampai 24, kemudian ayat 35 sampai 43. Demikian yang dicatat di dalam Alkitab. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Jairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Kemudian ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Amin. Demikianlah pembacaan. Saudara sekalian, setelah Tuhan Yesus kembali dari Gerasa,
yaitu untuk menolong dua orang yang dirasuk setan. Banyak orang sedang menunggu dia di tepi danau. Yesus datang dengan naik perahu. Banyak penafsir Alkitab percaya tempat Yesus mendarat adalah di Kapernaum. Datanglah seorang yang bernama Jairus. Dia adalah seorang rumah ibadat orang Yahudi. Rumah ibadat orang Yahudi dinamai sinagog. Kepala rumah ibadat sinagog adalah orang yang sangat dihormati dalam masyarakat orang Yahudi karena dia adalah seorang penatua agama Yahudi dari golongan ortodok agama mereka. Kepala rumah ibadat ini juga mengatur siapa-siapa yang beribadah, berkhotbah pada waktu mereka beribadah. Demikian juga dia bertanggung jawab dalam segala hal supaya ibadah di sinagog itu dapat berjalan dengan lancar dan baik. Kemudian dia berkuasa penuh tentang semua hal-hal dalam sinagog itu. Maka itulah kepala rumah ibadah atau sinagog itu adalah orang yang sangat dihormati. Jairus ini datang kepada Tuhan Yesus karena putri tunggalnya, anak perempuannya yang 12 tahun sakit berat, hampir mati. Dia sudah mencari pertolongan kepada tabib atau dokter, tetapi penyakit anaknya tidak sembuh, malahan bertambah berat. Sekarang anaknya dalam kondisi yang sangat kritis. Jairus datang kepada Tuhan Yesus dan tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Ini adalah suatu tindakan atau perbuatan yang luar biasa. Kenapa? Karena pada waktu itu pemimpin-pemimpin agama orang Yahudi memusuhi Tuhan Yesus. Mereka menganggap Yesus itu merusak agama mereka atau melanggar hukum Taurat yang diturunkan oleh Nabi Musa. Semua kolega atau temannya Jairus adalah yang sesama pemimpin agama Yahudi tidak senang kepada Tuhan Yesus. Bagaimana Jairus ini boleh datang kepada Tuhan Yesus dan menyembah tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus di hadapan orang banyak. Tentu hal ini akan menimbulkan kemarahan teman-temannya sesama pemimpin agama Yahudi. Namun demi menolong anak tunggalnya, demi untuk menyelamatkan anaknya, dia tidak peduli lagi apa komentar orang kepada dia. Apalagi dia sebagai statusnya sebagai seorang kepala ibadat. Dengan rendah hati ia datang menyembah Tuhan Yesus. Memohon Tuhan Yesus datang menyembuhkan anaknya. Dia tahu hanya Tuhan Yesus yang dapat menolong anaknya. Nah, saudara sekalian, Tuhan Yesus memenuhi permohonannya. Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Namun dalam perjalanan menuju rumah Jairus, ada seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Sembunyi-sembunyi datang menjamah Tuhan Yesus dan mengalami mujizat kesembuhan. Peristiwa ini sudah kita bicarakan pada hari Sabtu yang lalu. Tuhan Yesus berhenti dan menanyakan siapa yang menjamah dia. Peristiwa inilah yang menyebabkan Tuhan Yesus terlambat datang ke rumah Jairus. Nah, pada waktu itulah datang orang dari rumah Jairus membawa berita duka cita bahwa anaknya atau anak Jairus ini sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Jadi mereka menganggap anaknya itu sudah mati. Maka Tuhan Yesus tidak perlu lagi datang. Ketika mendengar berita anak itu sudah meninggal, hati Jairus itu hancur, mungkin kecewa. Mengapa Yesus terlambat datang ke rumahnya untuk menolong putrinya? Tetapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, jangan takut, percaya saja. Iman yang sejati adalah percaya dan berserah kepada Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Maha Kuasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika Tuhan Yesus tiba di rumah Jairus, di rumahnya sudah berkumpul banyak orang.
Bagi orang Yahudi, kematian seseorang adalah peristiwa besar dan penting, masalah besar dan penting. Apalagi Jairus adalah seorang tokoh yang dihormati karena dia adalah kepala rumah ibadat. Bagi orang Yahudi untuk menyatakan duka cita yang mendalam karena ada yang mati, maka mereka akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, mengoyakkan pakaian mereka di bagian dada, menangis atau meratap dengan suara besar. Bagi orang kaya, mereka mengundang atau mengupah perempuan yang khusus untuk menangisi orang yang sudah mati dan meratapi orang-orang yang sudah mati. Lalu menguraikan rambut mereka. Kemudian adalah menyewa peniup seruling atau memainkan musik duka cita. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kalau dalam keluarganya ada yang meninggal. Tidak kecuali dengan rumah Jairus pada waktu itu, karena anaknya sudah meninggal. Dapat kita bayangkan ketika Tuhan Yesus sampai di rumah Jairus, suasana duka cita yang luar biasa. Tuhan Yesus datang dan berkata dengan suara besar, "Jangan menangis, tenanglah, anak ini bukan mati, dia hanya tidur saja. Saya akan membangunkannya." Reaksi orang-orang di situ adalah mentertawakan Tuhan Yesus, karena mereka tahu benar bahwa anak Jairus itu sudah betul-betul mati. Tetapi Yesus mengusir mereka keluar. Tuhan Yesus hanya membawa Jairus dan istrinya, murid-muridnya yang ada, yang berserta dengan dia adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yesus mendekati anak itu dan memegang tangannya dan berkata, "Talitha kum." Itu adalah bahasa Aram, bahasa yang dipakai sehari-hari pada waktu itu, yang artinya, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Nah, dengan segera anak itu bangun dan berdiri dan berjalan, menandakan dia betul-betul sudah hidup kembali dan sehat. Segala penyakitnya sudah sembuh, dan Tuhan Yesus berpesan kepada ibu anak itu supaya anak itu diberi makan. Tuhan Yesus berpesan dengan sangat kepada Jairus supaya mereka jangan memberitahukan siapapun akan hal tersebut. Kebangkitan anak Jairus sudah disaksikan oleh banyak orang yang ada pada waktu itu ada di rumah Jairus. Namun Tuhan Yesus menghendaki Jairus dan keluarganya tidak perlu bercerita kepada orang lain tentang kebangkitan anaknya. Tuhan Yesus tidak mau orang datang kepadanya, hanya mau melihat mujizat-mujizat saja. Sebab kedatangannya ke dunia bukanlah untuk melakukan mujizat. Kita tahu selama 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus, Alkitab hanya mencatat 3 orang yang dibangkitkan dari kematian oleh Tuhan Yesus, yaitu anak Jairus, Lazarus, dan pemuda Nain. Padahal selama 3,5 tahun Yesus melayani di Palestina, tentu sudah banyak sekali orang yang mati, tetapi Tuhan Yesus tidak membangkitkan mereka. Nah, kesimpulannya adalah dari Injil Markus dan kitab Injil kita dapat baca berbagai mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, membuktikan dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia berkuasa atas roh-roh jahat. Iblis mendengar suaranya harus tunduk dan taat kepada dia. Dapat kita baca di Markus pasal 5 ayat 1-20. Kemudian Tuhan Yesus meredakan angin topan, membuktikan dia adalah Allah yang berkuasa akan alam semesta ini. Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang yang sakit lama, seperti perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, kemudian yang buta, dan orang yang sakit kusta. Semuanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus, membuktikan dia adalah Allah yang maha kuasa. Kemudian yang kita baca hari ini, bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan anak Jairus yang 12 tahun itu. Dari kematian dia bangkit kembali, membuktikan bahwa Yesus adalah penguasa dari hidup kita ini.
Oleh sebab itu saudara sekalian, kita bersyukur kita punya Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia datang ke dunia adalah untuk menolong kita manusia dengan cara mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tetapi dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Kemudian dia kembali ke surga, membuktikan dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami baca dan renungkan firman-Mu, bagaimana Engkau membangkitkan anak Jairus yang sudah mati. Karena Engkaulah Tuhan yang berkuasa. Engkau mencipta langit dan bumi, menguasai alam semesta ini. Engkau juga adalah Allah yang menguasai alam maut. Hidup kami ada di tangan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuatkan iman kami supaya kami tetap setia kepada Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup kami ini, kami tetap bersandar kepada Engkau, berserah kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita sampai berjumpa pada kesempatan yang lain. Amin.